Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat selaku dosen pembimbing mata kuliah Filsafat dan Pendidikan Islam, Bapak Sutarmo, serta teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi dari kelompok kami dengan judul Kedudukan dan fungsi evaluasi dalam pendidikan Islam. Nah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Halsi Jumaita. Selanjutnya ada teman saya, Rima Rasifah. Dan yang terakhir ada teman saya, Khairia Hafizah. Nah, baiklah kita masuki materi yang pertama, yaitu pengertian evaluasi pendidikan Islam. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu evaluasi. Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang berarti tindakan atau proses untuk menilai sesuatu. Dalam bahasa Arab, evaluasi dikenal dengan istilah imtihan, yang berarti ujian, dan dikenal juga dengan istilah khataman sebagai cara menilai hasil akhir dari proses pendidikan. Dari segi istilah, evaluasi dapat diartikan sebagai proses membandingkan situasi yang ada dengan kriteria tertentu, karena evaluasi adalah proses mendapatkan informasi dan menyusun penilaian untuk membuat keputusan. Evaluasi juga berarti mengukur dan menilai. Mengukur berarti membandingkan sesuatu dengan suatu ukuran dan sifatnya kuantitatif. Sedangkan menilai berarti mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan buruk, sifatnya adalah kualitatif. Nah, jadi pengertian evaluasi pendidikan Islam adalah kegiatan penilaian terhadap tingkah laku peserta didik dari keseluruhan aspek mental, psikologis, dan spiritual religius dalam pendidikan Islam. Dalam hal ini, tentunya yang menjadi tolak ukur adalah Al-Quran dan hadis. Materi selanjutnya yaitu kedudukan evaluasi pendidikan. Nah, evaluasi pendidikan memiliki kedudukan yang sangat strategis karena hasil dari kegiatan evaluasi dapat digunakan sebagai input untuk melakukan perbaikan kegiatan pendidikan. Kedudukan evaluasi dalam belajar dan pembelajaran sungguh sangat penting, dan bahkan dapat dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan keseluruhan proses belajar dan pembelajaran. Penting karena dengan evaluasi diketahui apakah belajar dan pembelajaran tersebut telah mencapai tujuan ataukah belum. Baiklah, demikian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rima Rasifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rima Rasifah dari kelompok 7 ingin melanjutkan materi dari saudari Helsi, yaitu mengenai fungsi evaluasi. Inti evaluasi adalah pengadaan informasi bagi pihak pengelola proses belajar mengajar untuk membuat berbagai keputusan. Secara umum, ada 4 kegunaan evaluasi dalam pendidikan Islam. Di antaranya yang pertama dari segi pendidik, yaitu untuk membantu evaluasi dalam pendidik, yaitu untuk membantu seorang pendidik mengetahui sejauh mana hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya. Dan yang kedua, dari segi peserta didik, yaitu membantu peserta didik untuk dapat mengubah atau mengembangkan tingkah lakunya secara sadar ke arah yang lebih baik. Dan yang ketiga yaitu dari segi ahli fikir pendidikan Islam, fungsinya yaitu untuk membantu para pemikir pendidikan Islam mengetahui kelemahan-kelemahan teori pendidikan Islam dan membantu mereka dalam merumuskan kembali teori-teori pendidikan Islam yang relevan dengan dinamika zaman yang senantiasa berubah. Dan yang terakhir yaitu dari segi politik pengambil kebijakan pendidikan Islam. Fungsinya yaitu untuk membantu mereka dalam membenahi sistem pengawasan dan juga mempertimbangkan kebijakan yang akan diterapkan dalam sistem pendidikan nasional atau Islam. Selanjutnya yaitu prinsip evaluasi. Dalam melaksanakan evaluasi dalam pendidikan,
Islam, ada beberapa hal prinsip yang harus diperhatikan oleh para evaluator di dalam melaksanakan proses pendidikan. Antara lain prinsip-prinsip evaluasi pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi harus mengacu kepada tujuan. Agar evaluasi dapat mencapai sasaran, maka evaluasi harus mengacu kepada tujuan pendidikan tersebut. Tujuan sebagai acuan harus dirumuskan terlebih dahulu, sehingga dengan demikian jelas menggambarkan sesuatu yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu prinsip evaluasi dilaksanakan secara objektif. Maksudnya adalah evaluasi harus dilaksanakan secara objektif, yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya berdasarkan fakta dan data yang ada tanpa dipengaruhi unsur-unsur subjektivitas dari evaluator. Dan yang ketiga yaitu prinsip evaluasi harus dilaksanakan dengan komprehensif, yaitu harus dilakukan secara menyeluruh, meliputi berbagai aspek kehidupan peserta didik, baik yang menyangkut iman, ilmu, maupun amalnya. Dan yang terakhir yaitu evaluasi harus dilaksanakan secara kontinu, atau kita biasa menyebutnya terus-menerus. Prinsip yang terakhir ini harus mengadakan evaluasi secara terus-menerus, akan tetapi tidak boleh meninggalkan prinsip evaluasi yang lain, sehingga bisa dipandang sebagai proses perjalanan tujuan tertentu. Oke, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang ciri-ciri evaluasi dalam pendidikan. Nah, adapun ciri-ciri utama evaluasi pendidikan yaitu pertama, penilaian dilakukan secara tidak langsung, yakni kemampuan siswa dalam mengerjakan berbagai soal. Menurut Carl Witherington, anak yang intelijen atau cerdas adalah anak yang mempunyai kemampuan bekerja dengan bilangan, menggunakan bahasa yang baik, menangkap sesuatu yang baru atau pembicaraan orang lain dengan cepat, mampu mengingat, mampu memahami hubungan atau termasuk lelucon, dan mampu berfantasi. Yang kedua, penggunaan ukuran kuantitatif, yakni menggunakan simbol bilangan sebagai hasil pertama pengukuran. Setelah itu diinterpretasikan dalam bentuk kualitatif. Yang ketiga, evaluasi pendidikan menggunakan unit-unit atau satuan-satuan yang tetap. Dan yang terakhir bersifat relatif. Kemudian tentang prosedur evaluasi. Di dalam prosedur evaluasi, yang pertama yaitu terdapat perencanaan. Merumuskan tujuan evaluasi yang hendak dilakukan agar tujuan tercapai dalam proses KBM. Kemudian menentukan aspek-aspek yang akan dinilai mengenai anak didik untuk bahan informasi. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Pelaksanaan evaluasi, pemeriksaan evaluasi, pemberian kode atau skor, dan data yang dikumpulkan merupakan data mentah, sehingga kode atau skor diperoleh dalam evaluasi akan memberikan gambaran yang jelas dari evaluasi. Yang ketiga, verifikasi data untuk memastikan kebenaran data penilaian. Yang keempat, analisis data. Teknik pengolahan data ini ada dua macam, yakni pengolahan data secara statistik dan bukan secara statistik. Yang terakhir, penafsiran data. Evaluasi yang terakhir ini merupakan pernyataan tentang hasil pengolahan data. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikian pemaparan materi dari kelompok 7 tentang kedudukan dan fungsi evaluasi dalam pendidikan Islam. Saya perwakilan dari kelompok 7, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.